Ini kan udah Kapan dia dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih berada di Pagongan, ada di komplek petilasan Syekh Maulana Datuk Kafi di Kabupaten Tegal. Di sini saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam episode yang lalu dijelaskan bahwa Gajah Enggon sedang bertemu secara rahasia dengan Pradabasu mengenai sebuah rahasia tentang Dyah Pitaloka dan Sanis Coro, seorang pelukis Sunda. Ternyata apa yang dibicarakan itu didengar oleh Sang Arya Laksamana Nala. Oleh sebab itu bergabunglah tiga orang ini untuk membahas dan membicarakan tentang rahasia itu. Kemudian mereka berjanji untuk tidak membocorkan kepada siapapun. Akhirnya Pradabasu menceritakan mulai dari awal bahwa saat itu putranya yang namanya Kudo Swaboyo yang dipilih untuk mendampingi rombongan yang pertama, yaitu Patih Maduratna, termasuk Gajah Enggon dan 4 Arya yang lain, termasuk di dalamnya adalah Empu Menur dan juga Empu Elam. Nah, saat anak saya pulang, yaitu Kudo Swaboyo ini sampai di rumah, maka anak saya ini menyampaikan sebuah rahasia sehingga ibunya saja tidak boleh mendengar karena sangat rahasia. Apa yang disampaikan oleh anak saya, yaitu Kudo Swaboyo, bahwa Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Sunda, yaitu putri dari Prabu Linggobono, ternyata dia adalah orang yang sudah memiliki lelaki yang dicintai. Dia adalah seorang pelukis, yaitu Sanis Coro. Kudo Swaboyo mendapatkan cerita ini diberitahukan oleh pelukis Podang Salisir, yaitu pelukis Mojopahit yang dibawa ke Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka. Tetapi saat ada seseorang yang sedang melukis di sebuah tepi sendang atau tepi telaga yang namanya Telaga Jalatunda, karena nalurinya seorang pelukis, ada orang yang melukis, akhirnya Podang Salisir datang ke tempat itu. Saat itu anak saya bersama dengan Ronggo Kweni, yaitu prajurit Tamtama dari Sunda, sedang mengantarkan jalan-jalan dengan naik kereta yang ditumpangi pelukis Mojopahit, yaitu Podang Salisir, dan anak saya, yaitu Kudo Swaboyo. Setelah Podang Salisir turun dari kereta, kemudian menuju ke tepi sendang Jolotundo dengan berjalan kaki, maka anak saya melanjutkan perjalanan bersama dengan Ronggo Kweni.
Tetapi setelah sampai di rumah, Podang Salisir bercerita, saat dia berada di tepian sendang itu dan bertemu langsung dengan pelukis yang namanya Sanis Coro, maka Podang Salisir bertanya, siapa yang Anda lukis? Sanis Coro mengatakan, orang yang aku lukis ini adalah kekasihku, orang yang aku cintai, orang yang aku puja-puja. Tidak lain adalah Putri Kedaton, Dyah Pitaloka Citraresmi. Betapa terkejutnya Podang Salisir saat itu, karena dirinya juga mendapatkan tugas untuk melukis Dyah Pitaloka Citraresmi. Sedangkan sekarang sudah ada orang yang melukis yang begitu indah. Tetapi yang mengejutkan adalah pelukis ini mencintai putri raja, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Dan akhirnya lukisan yang dilukis oleh Sanis Coro itu kemudian saat Podang Salisir mau melukis di Kaputre, maka lukisan itu sudah ada di sana. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Sanis Coro dengan Dyah Pitaloka begitu dekat. Kemudian saat itu saya tanya, apakah rahasia ini, apakah kamu sudah pernah bercerita kepada orang lain? Maka anak saya mengatakan, belum ayah, saya tidak berani menyampaikan hal ini kepada orang lain. Kemudian bagaimana dengan temanmu, yaitu Podang Salisir, pelukis Mojopahit itu? Apakah dia juga sudah bercerita kepada orang lain? Belum, ayah, belum. Masalahnya apa? Masalahnya Podang Salisir juga mewanti-wanti kepada saya agar jangan sampai berita ini dibocorkan kepada orang lain. Baru saya membocorkan kepada ayah tentang hal ini. Itu awal ceritanya. Akhirnya saya menganggap ini sangat serius. Oleh sebab itu, saat kamu berada menemui saya, maka saya usulkan saya ikut. Dengan alasan saya juga mencari anak saya yang ada di negara Kulon. Berdasarkan petunjuk anak kecil itu, maka negara Kulon itu tidak lain adalah Sunda. Nah, ternyata setelah sampai di sini, saya terus menyelidiki tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh anak saya itu. Ternyata benar. Saya 2 kali menemui mereka bisa bertemu berduaan di tepian sendang, di tepian telaga itu, malam hari, bahkan di tengah malam hari. Oleh sebab itu, menurut saya, tidak baik raja kita kalau mendapatkan seorang wanita yang seperti ini. Kemudian Laksamana Nolo juga mengatakan, benar, aku juga tidak setuju. Raja kita mendapatkan apa? Karena cintanya sudah diambil orang. Kemudian Gajah Anggon mengatakan, tapi ini bahaya. Ini bahaya. Kalau ini sampai nanti diketahui oleh Hayam Wuruk atau diketahui oleh Ibu Suri, Sri Gitarja, Tribona Tunggal Dewi, atau diketahui oleh Gajah Mada, maka bagi Gajah Mada ini adalah kesempatan untuk membatalkan acara pernikahan itu. Dan saya yakin andai kata ini diketahui oleh Hayam Wuruk, pasti Hayam Wuruk juga tidak mau mendapatkan seorang putri yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana?
sikap kita sekarang? Kalau menurut saya, Gajah Enggon melanjutkan ceritanya. Kalau menurut saya tidak ingin bahwa lamaran ini gagal, pernikahan ini gagal. Jangan. Hanya saja, bagaimana kalau kita bungkam saja pelukis itu, baik itu sebelum pernikahan atau setelah pernikahan, sehingga semuanya sudah selesai. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada bukti. Akhirnya usulan Gajah Enggon ini kemudian disetujui. Nah, oleh sebab itu Pradabasu kemudian menyampaikan, kalau begitu serahkan tugas itu kepada saya. Biarkan aku tinggal di Sunda ini sampai menemukan Sanis Coro, dan kemudian saya bungkam untuk selama-lamanya. Jangan kamu. Aku tidak ingin melibatkan kamu. Aku tidak menyaksikan kemampuanmu. Tetapi aku tidak mau kamu terlibat. Karena ini bukan kewajibanmu. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang sangat berbahaya ini, sedangkan kamu tidak punya kewajiban untuk itu. Oleh sebab itu, kalau aku mengusulkan, biarkan anak buah dari Laksamana Nolo yang akan melaksanakan tugas ini. Tinggal di sini beberapa orang yang menyamar sebagai Intro, sebagai Telik Sandi. Itu lebih bagus. Jangan kamu. Kemudian disambung oleh Laksamana Nolo. Aku setuju usulnya Paman Gajah Enggon. Akhirnya Pradabasu mengatakan, bukan aku meragukan kemampuan dari anak buah Laksamana Nolo, tetapi aku memandang bahwa tugas ini adalah tugas yang sangat pelik dan sangat sulit. Dibutuhkan kejelian dan ketelitian. Oleh sebab itu, izinkan aku untuk tinggal di sini. Serahkan tugas itu kepada saya. Jangan berpikiran yang lain-lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara utusan Majapahit, karena sudah ada pembicaraan antara Prabu Linggobuwono dengan Patih Maduratna tentang rombongan Sunda akan berangkat 2 atau 3 hari setelah pemberangkatan para utusan, maka utusan Majapahit itu dipersilakan untuk berangkat sendiri terlebih dahulu. Kemudian nanti 2 atau 3 hari akan disusul oleh iring-iringan dari Sunda. Hal itu disetujui. Oleh sebab itu, utusan dari Majapahit ini, karena sudah ada pembicaraan seperti itu, oleh sebab itu langsung Patih Maduratna kemudian berpamitan. Dan sekarang para utusan dari Majapahit itu sudah berkumpul di alun-alun karena mau melanjutkan perjalanan pulang ke Majapahit menuju ke Losari, yaitu menuju kapal yang disandarkan di sana. Oleh sebab itu, Prabu Linggobuwono kemudian mengutus para punggawa kerajaan Sunda untuk memandu sampai ke Losari. Maka Temenggung Larang Agung dan Ronggokweni kemudian menuntun jalan
rombongan dari Mojopahit itu yang jalannya ke utara menuju ke Losan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah para utusan Mojopahit itu sudah berjalan, di sana di Surawiseso, di istana, di bagian belakang, tidak ada orang yang memperhatikan bahwa di sana ada seseorang. Semua perhatian tertuju di alun-alun karena mau ada pemberangkatan. Bahkan sampai pemberangkatan pun semua mata tertuju ke sana. Tetapi ada seseorang yang sejak tadi entah apa yang dicari. Dia ada di belakang istana. Istana Surawiseso. Kemudian dia melihat di langit banyak kalung-kalung yang berputar-putar. Maka orang itu mendongak ke atas. Orang itu tidak lain adalah Pradabasu. Dia heran, mengapa di langit banyak kalung. Dan dia juga ingat saat dia berada di Mojopahit, dia juga pernah ditemui kalung-kalung seperti itu. Kelelawar besar itu berputar-putar, seakan-akan memberikan sebuah isyarat tertentu. Di saat Pradabasu mendongak ke atas, memperhatikan, melihat kelelawar-kelelawar besar itu berputar-putar di udara, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara. "Hai, kamu masih di sini? Mengapa kamu tidak cepat kembali?" Setelah itu Pradabasu menoleh ke depan. Ternyata anak kecil yang semalam juga telah menemuinya. Di Mojopahit juga ditemui orang ini, anak ini. Semalam ditanya, namanya banyak. Aku bisa kamu sebut dengan Wentias Merti. Aku bisa kamu sebut dengan Maleng Budiman. Aku bisa kamu sebut Mada. Aku bisa kamu sebut Wagal. Siapa orang ini? Hei, kamu kok diam saja? Apa yang kamu pikir? Apa sudah ketemu yang kamu cari? Maka Pradabasu hanya menggelengkan kepala. Nah, kalau kamu belum menemukan, maka tidak usah kamu cari di sini. Anakmu sudah menuju ke timur. Sudah benar jalannya. Dia menuju ke timur, berarti ke Mojopahit. Apa sudah kamu temukan pelukis yang kamu cari itu? Duh, terkejut Pradabasu, kok tahu semua? Apakah kamu tahu aku sedang apa di sini ini? Ya tahu. Bagaimana tidak tahu? Kamu di sini ini sebetulnya adalah untuk mencari pelukis itu, kan? Barangkali pelukis itu masih ada di sekitar istana ini, kan? Tidak ada di sini. Pelukis itu sudah pergi, meninggalkan Dia Pitaloka yang sekarang merana. Pradabasu hanya bisa menggelengkan kepala. Betapa terkejutnya karena tugas yang dia emban diketahui oleh anak ini. Kalau kamu percaya pada saya, maka tidak ada gunanya kamu mencari. Tinggalkan tugas itu. Ngapain kamu melanjutkan tugas itu? Pulanglah kamu ke Majapahit.
Ayo, ini mumpung kamu belum terlambat. Pacu kudamu menuju ke Losari. Ikut rombongan itu pulang ke Majapahit. Kalau nanti kamu ketinggalan kapal, kamu akan lama. Kamu menunggang kuda. Walaupun kamu sudah diberi kuda oleh Nolo, anak muda yang tampan itu, kamu pasti masih berbulan-bulan nanti sampai ke Majapahit. Tetapi kalau kamu ikut kapal, maka kamu akan segera di sana. Paling 1 minggu, 2 minggu sudah sampai di sana. Begitu. Kemudian Pradabasu tidak bisa berbicara apa-apa. Tiba-tiba orang itu, anak kecil itu, tiba-tiba membelakangi Pradabasu. Setelah itu dia menoleh ke arah Pradabasu. Betapa terkejutnya Pradabasu setelah melihat perubahan anak kecil itu, kemudian berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Setelah itu menjadi orang tua, dan semakin tua, semakin tua. Dan akhirnya dia menghilang. Pradabasu tertegun. Dia tidak habis pikir siapa anak itu. Tetapi apa yang dikatakan kok benar. Benar semua. Akhirnya Pradabasu menurut apa yang disampaikan oleh anak kecil itu. Kemudian dia memacu kudanya mengarah ke Losari. Di dalam perjalanannya, maka dia menemukan jejak-jejak Prajaka. Misalnya dia mampir di sebuah warung. Ternyata di warung itu ada sebuah onggokan kayu jati. Kemudian onggokan kayu jati ini diukir. Pradabasu kemudian bertanya kepada pemilik warung itu, "Wahai Bapak, aku ingin bertanya, siapa yang membuat ini?" "Oh, kemarin ada 2 orang datang ke sini makan. Kemudian orang itu tiba-tiba ada onggokan kayu jati, bongkahan kayu jati itu kemudian diukirnya. Dia izin saya, Pak, saya ukirnya ya, onggokan kayu jati ini biar bagus." Tetapi belum sampai selesai dia pergi. Pikirnya, wah pasti ini adalah Prajaka, anak saya. Berarti Prajaka ini juga arahnya ke sini. Tapi mengapa anak kecil tadi mengatakan, kok larinya ke timur? Katanya jalannya sudah benar. Akhirnya Pradabasu melanjutkan perjalanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutannya?